Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman serta nikmat kesehatan, dan dengan nikmat tersebut kita dapat bertemu dan berkumpul dalam kegiatan pada hari ini, yaitu ngopi sama, ngobrol pintar seputar agama. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang kita muliakan Ustadz Abdul Somad LC MA. Kemudian salawat seiring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang kami hormati Bapak Direktur Umum Bapak Naufal Mahfud, yang kami hormati Bapak Umardin Lubis selaku Deputi Direktur Wilayah Kanwil Sumbagut, yang kami hormati Bapak Ibu para Asdep, Bapak Ibu para Kakacap, serta seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang telah bergabung melalui link Zoom maupun YouTube. Pertama kami ucapkan selamat datang Bapak Ustadz di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagut. Merupakan kehormatan bagi kami Ustadz dapat hadir dan bersedia untuk memberikan tausiah kepada kami. Selanjutnya susunan acara untuk demi ketertiban kami mohon peserta yang ada di ruangan pertama untuk men-silent HP, kemudian untuk tidak mengaktifkan link Zoom maupun YouTube. Kemudian susunan acara yang pertama opening oleh saya, kemudian sambutan oleh Bapak Dirwil, kemudian sambutan oleh Bapak Dirum, kemudian kita melanjutkan tausiah, tanya jawab dan closing dengan doa. Selanjutnya kita masuki rangkaian acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Deputi Direktur Wilayah kepada Bapak Umardin Lubis. Kami persilahkan. Kemudian susunan acara yang pertama opening oleh saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Al-Ustadz Abdul Somad yang hadir di kantor wilayah Sumbagut pada hari ini. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf saya tidak ada di kantor, saya sebagai tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa hadir di situ Pak, karena ini hari kebetulan ada acara penyerahan Paritrana Award dengan Wapres. Kebetulan salah satu nominasinya adalah Bupati Tapanuli Selatan. Saya hari diwajibkan oleh Dirut untuk mendampingi Bupati di Tapanuli Selatan. Mohon maaf kami Ustaz. Kemudian yang kami hormatin Bapak Dirum, Bapak Ibu insan BPJS Ketenagakerjaan yang hadir pada hari ini baik melalui Zoom maupun yang hadir di ruangan di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kami hormatin Pak Ustadz, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini adalah suatu yang luar biasa bagi kami, karena pengajian kami yang kami bentuk namanya kami sebut Sumbagut Al-Quran, diikutin oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan khususnya yang ada di kantor wilayah Sumbagut mulai dari Aceh sampai dengan di Sumatera Utara. Alhamdulillah dalam kegiatan ini juga diikuti oleh beberapa dari wilayah-wilayah lain yang ada di provinsi yang ada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ini suatu dukungan yang luar biasa bagi Ustadz, sehingga untuk kedepannya kami kegiatan-kegiatan hal ini dapat kami lakukan secara terus-menerus. Dan kami harapkan untuk yang kedua ini ada yang ketiga dan keempat dan seterusnya, UAS dapat mengisi kegiatan yang kami lakukan, yang kami jadwalkan setiap minggu. Mudah-mudahan nanti ke depan setiap bulan melalui join Zoom kami pun bersedia untuk kegiatan kami ini diisi oleh UAS. Dan kami harapkan
Kemudian tema kami pada hari ini adalah pengelolaan konflik menurut kegiatan yang kami lakukan hukum Islam. Kenapa kami angkat tema ini? Karena ini sering terjadi antara pengusaha dengan pekerja, kemudian atasan dengan bawahan, kemudian dalam keluarga sendiri, kemudian dengan hubungan sosial sendiri. Yang tidak kalah penting terkadang adalah konflik yang luar biasa terjadi adalah di diri sendiri. Konflik itu antara batin kita sendiri, berbicara sendiri, sehingga terjadi konflik. Ini yang perlu kami angkat sehingga kedepannya dengan pencerahan dari Ustadz, konflik yang ada, baik itu di diri sendiri maupun dengan bersosialisasi dengan sesama pekerja yang ada khususnya peserta maupun pegawai BPJS Ketenagakerjaan dapat mendamaikan dirinya sendiri. Itu kira-kira Ustadz yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ustadz di BPJS Ketenagakerjaan dan kami mohon maaf atas pelayanan yang kami berikan jika kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Depdirwil. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Direktur Umum kepada Bapak Naufal Mahfud. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, sama-sama hormati Pak Umardin Lubis ya. Juga teman-teman seluruh asisten deputi, kepala kantor cabang, kepala bidang, dan jajaran jamaah Sumbagut Al-Quds. Ini ada, kalau di grup WA kita ada sekitar 250 orang ya, saya termasuk dalam anggotanya. Alhamdulillah selalu istiqomah ya untuk mengadakan acara-acara kerohanian di DP Jam Sostek Sumbagut. Dan tentu yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Bapak Abdus Somad ini yang kedua kalinya ya hadir dalam pengajian ngopi sama. Ya, terima kasih Ustadz sudah bahkan sekarang nih hadir secara live nih. Saya mohon maaf tidak bisa kalau Pak Umardin yang sekarang di Padang Sidempuan ya Pak Umardin ya. Ya, Pak. Yang lebih dekat saya lebih jauh lagi nih dari Jakarta. Mohon maaf tidak bisa hadir. Kebetulan memang saya Ustadz sebagai Direktur Pembina untuk wilayah Sumbagut, tapi karena kondisi COVID-19 ini belum sempat lagi ke sana. Terima kasih Ustadz sudah hadir di Ngopi Sama. Ini ngobrol pintar seputar agama. Kalau lama-lama kalau Ustadz Abdus Somad terus yang mengasuh kita, jadi ngopi bersama Ustadz Abdus Somad ini jadinya ngopi samanya. Ya. Baik, tentu pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesehatan kepada kita semua di sekeliling kita. Beberapa teman juga sudah ada yang terpapar COVID-19 ya, atau keluarga kita, mudah-mudahan semuanya disembuhkan, kita terhindar dari musibah atau wabah ini. Ini tentu pertama kita judul dari atau tema dari ngopi sama kita ini kali ini adalah pengelolaan konflik menurut agama Islam. Ya. Tadi yang disampaikan Pak Umardin, konflik itu kita jumpai bahkan menjadi dalam tanda petik makanan kita sehari-hari. Ya. Baik tadi bagus juga itu ada konflik dalam diri kita, konflik di keluarga kita, konflik di masyarakat kita, di kantor kita. Ya, Pak Umardin ya sebagai kepala Kanwil atau teman-teman kepala kantor cabang kalau ada konflik di unit kerjanya tentu juga pusing ya barangkali bagaimana memang konflik benar ini temanya tidak bisa dihilangkan tapi bagaimana kita mengelola konflik
menurut agama Islam. Ya. Konflik baik di kantor juga terjadi, bahkan di dunia ini itu terjadi. Ya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang ringan sampai berat. Kalau kita baca sejarah, konflik pertama kali terjadi di dunia ini itu terjadi di zaman Nabi Adam ya, yang terjadi pada anak-anak Nabi Adam ya, konflik antara Qabil dan Habil. Dalam cerita sejarah itu, kisah sejarah itu, ketika Qabil dan Habil, Nabi Adam memerintahkan untuk melanjutkan keturunan ya, karena waktu itu tidak ada orang lain, jadi saudara kandung boleh untuk dinikahi. Jadi Qabil menikahi saudara kembarnya Habil, yaitu Layuda, dan kemudian Habil diminta menikahi Iklimah, saudara kembarnya Qabil. Nah ini karena Qabil tidak menerima karena Iklimah lebih cantik dari Layuda, maka kemudian dia menolak. Nabi Adam kemudian meminta kepada Allah bagaimana caranya menangani konflik ini, dan Allah memerintahkan untuk masing-masing dari Qabil dan Habil untuk berkorban. Jadi kalau Nabi Adam menugaskan Qabil untuk mengurus pertanian, ya, fakultas pertanian lah kira-kira begitu. Kalau Habil ini untuk mengurus peternakan, fakultas peternakan kalau kita sekarang. Nah, jadi masing-masing itu kemudian berkorban, dan singkatnya yang diterima adalah kurbannya Habil, tapi tetap Qabil tidak menerima, masih terjadi konflik, akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil dan seterusnya. Jadi itu konflik pertama. Ini di dalam Al-Quran ada di Al-Maidah kalau nggak salah ayat 27. Nah itu konflik pertama. Nah konflik itu kemudian jamaah sekalian itu disebabkan oleh perasaan dengki dan iri. Nah ini yang kemudian barangkali nanti Ustadz bisa mengelaborasi lagi gitu ya, bagaimana mengelola konflik ini. Rasanya setiap saat kita lihat ada terjadi konflik itu karena ada iri, ada dengki dan lain-lain. Bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia ini juga karena kedengkian atau iri dari iblis dan seterusnya. Sekali lagi apresiasi buat teman-teman Sumbagut. Ini satu-satunya kanwil yang secara konsisten istiqomah mengadakan pengajian ya, ngopi sama. Saya lihat Al-Maghfirah di kantor pusat ini seharusnya terinspirasi juga untuk rutin melakukan pengajian-pengajian atau kajian-kajian kerohanian seperti ini. Dan tentu sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Abdul Somad yang sekarang secara live bisa hadir di Sumbagut ya. Begitu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Ustadz Abdul Somad yang kita nanti nih tausiahnya pada pagi hari ini. Jadi morning briefing pada hari ini diisi oleh tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dir'um. Selanjutnya kita dengarkan tausiah Al-Ustadz Abdul Somad. Pada Al-Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insan-insan BPJS Ketenagakerjaan dari mulai direktur, pegawai, karyawan, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih diberikan suatu kesempatan yang amat sangat berharga untuk menjelaskan tema kita, pengelolaan konflik menurut perspektif Islam. Saya batasi pada 5 poin. Poin yang pertama, bahwa konflik itu suatu keniscayaan, suatu kemestian, atau bahasa agamanya disebut dengan sunnatullah. Jadi ada konflik yang besar dunia, dulu ada konflik antara blok barat, blok timur, bisa kita lihat dalam surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum,
bangsa Rom itu Romawi. Bangsa Romawi dikalahkan blok barat oleh blok timur Persia. Dan itu berkelanjutan sampai pada masa era Presiden Soekarno, ada blok Soviet, ada blok Amerika. Lalu kemudian diperkecil lagi konflik dalam sebuah negara. Ada konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Lalu kemudian diperkecil lagi ada konflik perusahaan. Lalu kemudian kecil lagi ada konflik rumah. Konflik antara orang tua dengan anak, pasangan, dan lain sebagainya. Bahkan sesungguhnya di dalam diri kita itu sendiri pun ada konflik di dalam. Ada tarik-menarik. Wa nafsi wa masawaha, jiwa manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Satu jalan fujur, jalan tidak baik. Satu jalan takwa. Jadi terjadi konflik dalam diri kita. Subuh tadi sudah terjadi konflik. Satu mengatakan tidur aja sampai terbit matahari. Yang satu mengatakan engkau mesti bangun, mandi, sempatkan untuk sholat tahajud, sempatkan untuk berzikir, beristighfar menjelang subuh. Terjadi konflik. Lalu siapa yang menang di situ? Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mampu melawan itu dan mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sia-sialah orang yang mengotori, menodai jiwanya yang suci. Nah, jadi konflik dari yang terbesar sampai yang terkecil itu selalu ada. Konflik ini akan berakhir sampai kita masuk ke dalam surga, barulah tidak ada konflik di sana. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kematian itu adalah akhir dari sebuah konflik, tidak demikian. Karena setelah kita mati, masih ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada masa menunggu di alam barzakh, masih ada menunggu tiupan sangkakala kita akan bangkit pada hari kiamat, masih ada penghitungan amal, masih ada timbangan, masih ada menunggu syafaat, masih ada titian suratul mustaqim, masih ada. Nah, jadi konflik baru berakhir. Surga itu adalah tempat yang tak ada konflik di dalamnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa terlalu banyak konflik? Nah, jadi perlu mindsetnya diluruskan bahwa bagaimana kita bisa mengelola konflik, manajemen konflik kalau kita sendiri menganggap konflik itu sesuatu yang mesti dihilangkan. Dia mesti ada. Tapi dengan sikap yang pengelolaan dengan baik, dia bisa menjadi energi. Dia bisa membangkitkan adrenalin. Dia bisa menjadi sebuah motivasi. Tapi kalau tidak dipahami dengan baik, dia bisa membuat orang berputus asa, bahkan bisa juga membuat orang stres atau depresi dan lain sebagainya. Jadi pemahaman yang pertama perlu diluruskan bahwa konflik adalah suatu kepastian, keniscayaan, sesuatu yang terjadi. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, dijadikannya kamu umat yang satu saja. Kalau Allah berkehendak, cukup dia katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Selesai. Lalu kita tidak berkonflik. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ingin menguji kamu dengan keberaneka-ragaman kamu. Dia menjadi sebuah simfoni. Kita lihat simfoni itu begitu indah, mengeluarkan suara yang seragam, tapi dia berasal dari beraneka ragam. Di sana ada seruling, di sana ada gamelan, di sana ada drum, di sana akustik, di sana ada gitar, di sana ada keyboard, di sana ada piano. Maka ketika dia dikelola dengan baik, maka dia melahirkan suatu suara yang lembut, yang masuk ke telinga, yang menenangkan jiwa dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kita sedang diajarkan bagaimana kita bisa menghormati keberaneka-ragaman, keperbedaan kita, sehingga dia tidak menjadi sebuah penghalang antara kita. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika terjadi suatu konflik, maka setiap orang yang ada di sekitar konflik, di dalam konflik itu, dia tahu aturan. Rule of the game. Main bola aja orang mesti tahu apa itu outside, apa itu handball, apa itu goal, mana kiper, mana striker, mana penyerang, mana pertahanan, mana jaga gawang. Karena kalau dia tidak tahu, akan sulit untuk mendamaikan orang berkonflik. Oleh sebab itu, apa itu konflik negara, apakah itu konflik perusahaan, apakah itu konflik orang tua, apakah itu konflik di kampus, orang mesti tahu memposisikan dirinya, dia sebetulnya pada saat itu sebagai apa. Makanya dalam Islam ada hak dan kewajiban.
Hakul muslim alal muslim cita. Hak dan kewajiban seorang muslim ada 6. Jala qitahu fasallim alaih. Kalau kau jumpa maka kau ucapkan salam. Iza da'aka fa'ajibu. Kalau kau undang kau mesti datang. Iza maridha fa'udhu. Kalau ada sakit kau kunjungi. Jadi ini hak dan kewajiban ini kita mesti paham. Karena kalau tidak kita tidak mengerti siapa diri kita. Halaka mar'un lam ya'rif qadran. Orang yang celaka itu adalah orang yang tidak mengerti siapa diri dia. Sehingga dia salah posisikan. Saya diposisikan hari ini sebagai narasumber berbicara tentang pengelolaan konflik, manajemen konflik menurut perspektif Islam. Sediakan waktu sekian menit. Setelah ini nanti akan ada tanya jawab. Maka saya mesti mengerti itu apa yang mesti saya sampaikan, di mana letak batasan-batasannya, jangan sampai melampaui lebih dari yang diberikan. Maka pada saat itu insya Allah tidak menjadi konflik. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka akan terjadi konflik. Orang mungkin akan risau atau orang gelisah karena ini sudah di luar waktu, atau ini sudah melampaui batas, atau ini sudah berbicara di luar dari momennya. Kalau sebab itu yang kedua adalah diyakini bahwa kita betul-betul mengerti. Dalam permainan olahraga saja kita mesti mengerti. Yang simpel, hanya mempermainkan bola, mengejar bola, mengambil bola, memasukkan bola ke gawang, pun mesti tahu apa di dalam kehidupan yang besar. Bagaimana sebagai seorang pemimpin, apa hak dia, apa kewajiban dia. Bagaimana sebagai rakyat, apa hak dia, apa kewajiban dia. Itu juga ketika kita bersentuhan dengan perusahaan, ada memorandum of understanding antara perusahaan dengan karyawan, antara masyarakat dengan pemerintah, maka ini semua mesti dipahami dengan baik. Kalau tidak akan terjadi konflik yang berujung fatal, bukan berakhir pada positif, tapi justru pada negatif, yang hal tidak diinginkan. Maka di sana ada terjadi pelanggaran hukum, akan ada hukuman dan pelanggaran selanjutnya dan berikutnya dan seterusnya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa ketika konflik itu terjadi, maka mesti ada orang lain yang bertindak sebagai pendamai. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kamu carilah orang yang bersifat sebagai hakam. Hakam itu wasit. Wasit itu penengah yang tidak berpihak kepada blok barat, blok timur, lalu kemudian dia bisa dengan cerdas. Karena kalau orang ada keberpihakan, ada keterikatan, ada kemelekatan, dia tidak akan objektif. Oleh sebab itu ada orang-orang yang bersifat sebagai wasit. Dalam sepak bola kita menyebutnya sebagai wasit. Itu diambil dari bahasa Arab. Wasit itu dari kata wasat, artinya penengah. Dia tidak berpihak, maka kemudian dia bisa mendamaikan. Ini yang disebut dengan sekarang istilahnya apa yang disebut dengan pendamai dalam suatu konflik negara, dalam suatu konflik. Jadi kalau di dunia ini ada mahkamah internasional di Den Haag yang dianggap sebagai tidak ada keberpihakan. Begitu juga dalam konflik yang lebih kecil. Saya bicara secara umum saja tentang masalah manajemen konflik. Bapak Antu hakaman min ahlihi, ada penengah dari pihak A, hakaman min ahliha, ada penengah dari pihak B, lalu kemudian mereka melakukan mediasi. Lalu kemudian ditemukanlah ada ide-ide, ada pendapat-pendapat. Karena mungkin orang sedang emosi, sedang marah, sedang dikuasai hasad, sedang hatinya kotor, dia tidak menemukan solusi ketika melihat permasalahan. Tapi ketika orang tenang, maka sesungguhnya dia sedang terjadi connecting. Pikiran dia sedang connect dengan Tuhan. Jadi kalau wahyu memang sudah tak ada lagi. Maka kalau dia bersih, kalau dia tenang, sementara ini orang sedang berkonflik, dia tidak tenang. Karena di sana ada emosi yang bergejolak. Emosi marah itu dalam Islam dipahami sebagai darah di jantung yang mendidih. Jadi kalau darah di jantung itu mendidih, dia naik, maka dia akan bereaksi pada mata, pada wajah, pada tangan,
Lalu kemudian kalau dia tertahan di dalam, tidak bisa dilampiaskan, dia akan berubah menjadi kesedihan berkemanjangan. Jadi manusia itu hanya dua saja. Yang pertama, dia akan meluapkannya menjadi sebuah kemarahan, atau dia simpan di dalam diam, lalu kemudian dia berakhir dengan stres, depresi, sakit hati, dan lain sebagainya, kesedihan berkepanjangan. Lalu Islam datang mengatakan, ini mesti diselesaikan. Apakah dengan cara dibawa ke pengadilan, apakah dengan cara didamaikan, apakah dengan cara, ini semua konflik-konflik itu mesti diakhiri. Tapi yang jelas bahwa orang mesti mengerti ini suatu keniscayaan, mesti suatu yang ada, sunnatullah. Yang kedua, dia mesti tahu bahwa aturan ini begini, lalu kemudian mesti ada orang yang bisa sebagai penengah, mediator, mediasi dijalankan. Lalu kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan tanafus. Tanafus itu bersaing. Jadi ketika terjadi konflik, kita mesti lihat ini apa masalah. Ternyata dua orang yang punya suatu jurus, suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi sebenarnya terjadi tanafus, persaingan. Maka kita melihat mana yang bisa lebih cepat. Bisa kita lihat dalam ungkapan Nabi Sulaiman alaihissalam, disebutkan Allah dalam Al-Quran, ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal malal, wahai pasukan bala tentara, ayyukum ya'tini bi arsyuha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis sampai kemari dari Yaman ke Palestina sebelum Ratu Balqis sampai. Nah, jadi waktu itu terjadi konflik. Ini mengatakan punya jurus begini, ini mengatakan punya cara begini. Ini mesti diselesaikan. Maka di situ ada persaingan. Maka dalam persaingan ini siapa yang paling cepat, siapa yang paling efektif, siapa yang sanggup. Lalu kemudian berkatalah seorang Sambalah ifritu minal jin. Ada dari kalangan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa kursi Balqis datang kemari sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Hai Sulaiman, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, itu kursi Balqis dari Yaman sudah sampai kemari. Kata Nabi Sulaiman, ada tak yang lain yang punya jurus yang lebih hebat, lebih tepat, lebih cepat? Datang seorang laki-laki namanya Asif bin Balkhiyah. Kata dia, anak atika bihi qabla an yabtada ilaika tarfu. Aku bisa mendatangkan singgasana kursi Balqis dari Yaman ke Palestina qabla an yartadda ilaika tarfu, sebelum matamu berkedip. Nah, jadi dua orang ini menawarkan programnya, menawarkan cara, metode, mana yang lebih efektif. Ternyata Nabi Sulaiman lebih setuju tawaran yang kedua, karena lebih cepat dan lebih efektif. Pada saat itu selesailah konflik. Karena sesungguhnya konflik ini, ada kalanya konflik itu konflik kontradiktif yang tak bisa didamaikan. Tapi ada konflik yang disebut dengan konflik dinamis. Dia justru adalah di sana ada dinamisme, di sana ada dinamis. Bagaimana orang bisa punya pikiran yang lebih terbuka, lebih ke depan, lebih memberikan solusi, lebih menjanjikan. Maka pada saat itu apa yang bisa lebih bermanfaat, itulah yang kita terima. Maka jika terjadi hal ini, yang tidak bisa itu adalah ketika terjadi konflik yang sifatnya kontradiktif, dua-duanya tidak bisa dipakai, maka saat itu mesti ada yang diikat, ada yang dipotong, ada yang dibuang, ada yang diselesaikan. Karena kalau tidak, dia akan menjadi duri dalam daging, akan menjadi masalah. Yang terakhir, bisa lebih bermanfaat, itulah yang kita terima. Maka jika terjadi hal ini, yang tidak bisa itu adalah ketika terjadi konflik yang sifatnya kontradiktif, dua-duanya tidak bisa dipakai, maka saat itu mesti ada yang diikat, ada yang dipotong, ada yang dibuang, ada yang diselesaikan.
silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Siapa yang mau silakan percaya, siapa yang mau silakan ingkar. Jadi kita ketika berijtihad memikirkan sesuatu, melahirkan sebuah cara, metode, lalu kita presentasikan di depan orang banyak, bahwa orang ada yang menerima, ada yang tidak, itu sesuatu yang biasa terjadi sejak zaman dulu sampai hari ini. Ketika kita memaksa orang untuk ikut apa yang ada dalam kepala kita, kita akan stres, kita akan depresi, kita akan tertekan. Tapi kalau kita pahami itu sebagai sebuah dinamika, itu sebagai sebuah keberagaman, maka ketika diterima orang, alhamdulillah. Ketika tidak diterima orang, mungkin ada yang lebih baik. Dan pada saat ketika kita mampu mewujudkan itu, menyelesaikan masalah orang banyak, maka pada saat itulah kita sedang beramal. Selama ini amal itu dipahami orang baca Quran, zikir, sholat, puasa sunat, sholat duha, puasa Senin Kamis, lalu kemudian bersedekah. Memang betul itu amal, itu disebut dengan amal mahdoh. Amal mahdoh itu adalah amal yang pure, murni, original. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada sunat muakkadnya yang diatur dalam kitab fikih. Tapi ada amal yang bersifat umum, menyelesaikan masalah orang banyak, melahirkan sebuah metode, menciptakan suatu kreasi pemikiran, atau membuat produk suatu yang memudahkan orang banyak. Dan ketika itu diterima orang, bercerita tentang konflik, maka sesungguhnya sebelum kita ada, konflik itu sudah ada. Sebelum kita ada, sebelum Abdul Somad dalam bentuk darah, daging, tulang, bulu, kuku, konflik itu sudah ada. Ketika Allah berkata, bahkan itu dibuat di awal-awal Al-Quran. Yang pertama kali Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu Allah bercerita tentang apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan manusia ini sebagai pemimpin di atas muka bumi. Lalu muncul konflik. Daging, tulang, bulu. Ada satu yang tidak setuju. Apa kata mereka? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Muncul konflik. Untuk apa lagi kau buat produk makhluk yang baru? Sedangkan nanti mereka itu hanya akan membuat peperangan, perkelahian, menumpahkan darah, pembunuhan, caci maki, permusuhan, sumpah serapah. Muncul konflik. Lalu kemudian direndam Allah Ta'ala langsung. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu, kalian tidak tahu. Lalu kemudian setelah produk barang baru itu ada, Allah suruh semuanya sujud sama dia. Baik pun alil malaikat, aku katakan kepada seluruh malaikat, sujud di Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Tak ada konflik. Tapi muncul konflik baru. Ada satu makhluk yang tak mau sujud. Apa? Dia tidak mau sujud. Wastakbara. Dia merasa sombong, lebih besar, lebih hebat, lebih tinggi, lebih tua, lebih banyak amalnya. Untuk apa aku sujud kepada dia? Tapi Allah dengan kuasanya tidak langsung menghancurkan, membinasakan. Tidak. Allah tanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada dia? Apa kata dia menjawab? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Sesungguhnya Allah kalau mau binasakan dia selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau memanage ini dengan sedemikian rupa, maka Allah katakan, keluar kau dari surga. Innaka minas saghirin. Kau kecil, kau tak ada apa-apanya. Apa kata dia? Aku akan keluar dari surga, tapi berikan aku, kabulkan permohonanku satu. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku umur wasa yang panjang sampai manusia dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Engkau dapat usia panjang itu sampai nanti hari kiamat, barulah kau akan mati, barulah semuanya akan selesai. Artinya apa? Bahwa konflik-konflik itu sudah ada sebelum kita ada. Jadi kalau ada orang merasa dia akan menyelesaikan konflik, menghilangkan konflik, maka sesungguhnya kita
besar maupun konflik dalam dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita adalah makhluk-makhluk yang bisa memahami konflik dengan baik, mengelola konflik dengan baik, sehingga kita bisa menghadap Allah SWT lepas dari segala konflik. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sebelum kita memulai nanti ada diskusi dan tanya jawab, kami persilakan Ustadz untuk minum dan makan yang bisa memahami konflik dengan baik. Kami telah merangkum Ustadz, di sini sudah kami himpun beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustadz, dari Bapak Deputi Direktur Wilayah Pak Umardin. Terima kasih. Yang pertama pertanyaannya adalah, semua konflik perlu kita selesaikan, perlu dicarikan jalan keluarnya. Terkadang kita tidak menemukan hakim atau pihak yang mendamaikan dengan memutuskan perkara secara adil, menguntungkan kedua belah pihak. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika tidak menemukan keputusan yang tidak sesuai? Apa solusinya menurut Al-Quran? Perlu dicairkan, Pak Umardin Lubis. Jalan keluarnya. Ketika terjadi akhirnya Bapak pilih mana? Saya pilih jadi dosen. Kenapa Bapak tak mau jadi hakim? Karena kalau saya jadi hakim menyelesaikan 100 perkara, 100 orang suka, 100 orang benci. Oleh sebab itu maka kalau sampai kita sebagai pemutus perkara itu ingin menyenangkan semua orang, maka tidak bisa. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Al-Hakim, seorang pemutus. Kalau di perusahaan dia mungkin pemimpin, direktur. Kalau di negara mungkin dia dari mulai presiden sampai RT RW, maka saat itu dia diamanahkan untuk memutuskan suatu perkara. Idza jitahada, kalau dia sudah berusaha. Kalau sampai kita dengan segala pandangan zahir dan batin, mengetahui secara aspeknya secara keseluruhan total, lalu kemudian dia berusaha, al-hakim, seorang hakim pemutus perkara, idza jitahada, kalau dia sudah berusaha, fa asaba, tepat keputusannya, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala karena dia sudah mengerahkan segenap kemampuan. Yang kedua, pahala karena ijtihadnya tepat. Wa in aqta'a, seandainya keliru dia, tersalah dia tetap dapat 1 pahala. Pertama, dia sudah berusaha mengerahkan segenap kemampuan dan kekeliruannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, tentunya syaratnya pertama dia menguasai ilmu di bidang itu, lalu kemudian dia dengan cakap, dengan mengerti, dengan paham, dan yang paling penting kita disuruh istikharah. Karena ada signal dari kita, dari Allah turun ke kita, maqaba man istakhara, tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah, wa man nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau musyawarah. Nabi Muhammad pun disuruh musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak mereka bermusyawarah. Padahal Nabi Muhammad itu kalau memutuskan suatu perkara absolut tak terbantahkan langsung dari Jibril alaihissalam. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, Allah menyuruh dia, wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, kalau sudah buat, fatawakkal Allah, bertawakkallah kepada Allah. Jadi sebelum memutuskan, musyawarah, mengambil semua pendapat, bertanya kepada pakar, jangan lupa istikharah, berdoa minta bimbingan Allah, jangan sampai tersilap dan tersalah. Tapi kalau sudah sampai pada keputusan, fa idza azamta, kalau kau sudah azam tekad, tawakkal Allah, bertawakkallah kepada Allah.
anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena kalau didengarkan bisikan semua orang, tidak akan pernah bisa kita menyenangkan semua orang. Saya kira demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ini saya gabung Ustaz terkait waktu juga. Ada Pak Kurniadi, Pak Eriadi, dan saya juga Ustaz bertanya di sini. Pertama, bagaimana kita dapat selalu terhindar dari fitnah orang-orang kafir ataupun munafik? Dan juga dalam pekerjaan Ustaz ada jenjang karir Ustaz. Jadi ketika kita melihat rekan kerja kita, sekarang Ustaz banyak yang muda menjadi di atas dari yang mungkin masa kerjanya lebih senior. Bagaimana cara menenteramkan hati-hati ketika kita melihat rezeki orang Ustaz mungkin lebih bagus. Terima kasih Ustaz. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, jadi ketika kita melihat rekan kerja kita, bagaimana kita bisa memandang, saya jawab dari pertanyaan yang kedua dulu. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Yang pertama tadi fitnah, yang kedua la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan matamu. Secara letterlik terjemahan bahasa itu la tamudda itu mengulurkan tangan. Jangan kau ulurkan tanganmu. Saya punya tangan, la tamudda. Jangan kau ulurkan tanganmu. Tapi ketika itu digunakan ke mata, itu menunjukkan amat sangat. Maknanya itu menunjukkan amat sangat. La tamuddanna ainaika. Jangan kau ulurkan matamu. Mestinya Allah cukup mengatakan la tanzur. Jangan kau pandang. Tapi ada orang yang memandang itu sampai seolah-olah dia menjulurkan matanya. Karena ada itu orang kita, ada orang nengok sekilas saja. Tapi ada sampai la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan, jangan kau ulurkan matamu ila ma matta'na bihi, orang-orang yang kami beri nikmat. Ada orang lihat orang kawannya punya mobil baru, rumah baru, dia sekedar nengok aja. Mudah-mudahan dapat seperti itu. Nah, itu sekedar itu aja. Tapi ada orang yang sampai menjulurkan. Oh, banyak kali tuyul dia ya. Nah, itu. Maka dalam Islam itu diajarkan la tamuddanna ainaika. Ada orang beranggapan bahwa orang yang tidak bisa melihat orang lain lebih itu, dia sedang kena penyakit akhlak. Moralnya terganggu, etikanya, budi pekertinya. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, itu bukan masalah akhlak, itu masalah tauhid. Jadi kalau ada orang tidak sanggup, tidak bisa menerima orang lain lebih dari dia, sesungguhnya masalah dia adalah masalah tauhid. Maka dia tidak bisa menerima keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kan seperti ini. Ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih rendah. Rezeki juga begitu. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Wajah juga begitu. Ada yang lebih ganteng, ada yang setengah ganteng, ada yang kurang ganteng. Yang disebut jelek, meninggal dia langsung. Oleh sebab itu kata Allah SWT, kalau kita sadari ini, tapi kita tidak boleh menyepelekan diri. Kalau kita sudah mengerahkan segenap kemampuan kita, ternyata itulah target batas terakhir, maka berarti itulah kehendak Allah SWT. Tapi kita tidak berserah kepada ketetapan Allah. Maka dalam Islam itu ada yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Berusaha, berikhtiar, setelah dapat, berarti itulah yang dijanjikan Allah SWT. Bahwa ada orang lain lebih, kita ikut merasa senang dengan dia. Makanya puncak iman dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi. Sampai kau senang, apa yang dimiliki saudaramu, kau ikut senang. Nah, ini memang berat. Makanya kita disuruh mendoakan dia. Ada orang yang menikah, punya anak, kita diundangnya akikah, kita doakan dia. Barakallahu laka fil mauhub. Artinya kita ikut senang dengan kesenangan dia. Ada orang punya harta, kita ikut mendoakan dia. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah pada harta yang engkau miliki, yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling baik itu adalah kita ikut merasa senang dengan kesenangan orang lain. Adapun orang yang tidak bisa senang dengan kesenangan orang lain, itu yang disebut dalam Al-Quran. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Jadi sudah dituliskan semua itu dalam Quran. Cuman masalahnya kita baca Quran ini hanya untuk mengusir hantu jumbalang tanah. Padahal kalau kita baca Quran, dia bercerita tentang konflik, dia bercerita tentang bagaimana kesucian jiwa, dia bercerita tentang bagaimana kita menyikapi orang lain dapat nikmat. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya tetap mensyukuri nikmat yang diperoleh oleh kawan saya, sahabat saya, kita ikut merasakan itu. Lalu kemudian yang kedua tentang masalah fitnah. Bagaimana kalau kita difitnah orang? Kita hanya bisa melakukan
In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang memfitnah kamu, fatabayyanu, klarifikasi. Dan klarifikasi cukup sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fitnah yang ditujukan kepada saya, maka klarifikasi saya 1, 2, 3. Kalau dia terkait dengan orang, kita ajak dia. Kita ajak dia dialog, duduk bersama, supaya jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Ada orang pihak ketiga di situ. Ada saatnya pihak ketiga ini penting. Kita dudukkan dia untuk menjadi penengah di antara kita. Dalam status Anda pada tanggal sekian di FB, di Instagram, Anda berkata demikian. Maka saya perlu klarifikasi. Jangan tanya langsung, apanya maksud kok? Tidak bisa begitu, karena ini akan memunculkan konflik baru. Dalam Islam diajarkan bahwa kita, lalu kemudian apalagi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kita adalah negara hukum. Maka kalau sesuatu terjadi, kita bawa hukum. Kalau masih bisa tidak dibawa ke pengadilan, bisa diselesaikan secara intern, selesaikan. Ustaz Somad, ini saya dituduh-tuduhnya terus Pak Ustaz. Mau panggil dia, klarifikasi, tunjukkan bukti-bukti bahwa itu fitnah, selesai. Udah saya lakukan tapi dia nuduh terus Pak Ustaz. Kopolda kan. Apanya nggak akan mutus silaturahim Pak Ustaz? Tadi udah saya kasih jawaban, kok tak mau. Sekarang udah saya kasih solusi, kok takut pula. Oleh sebab itu maka Islam itu datang untuk menyelesaikan masalah. Tujuan kedatangan agama Islam menjaga 5. Yang pertama, hifzun nafs, menjaga nyawa. Makanya tak boleh saling membunuh. Yang kedua, hifzul ard, menjaga kehormatan. Maka tak boleh saksi maki, sumpah serapah. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Maka tak boleh mencuri, tak boleh korupsi. Lalu kemudian hifzun nasal, menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Maka tak boleh berzina, tak boleh melakukan perbuatan yang merusak keturunan. Lalu kemudian hifzul mal, hifzul ard, hifzul nafs, hifzul sampai lupa saking banyak. Lalu kemudian kita disuruh menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga agama. Hifzuddin, menjaga agama. Maka tidak boleh ada aliran sesat. Jadi ada patokan-patokannya. Islam tidak hanya bercerita tentang akhlak. Marilah kita berbuat baik, marilah kita tersenyum, marilah kita bersedekah. Islam juga bercerita tentang hukum. Az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali kalau belum nikah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, pezina perempuan, pezina laki-laki. Idza zanaya, kalau sudah menikah, farjumuhum al-battah, rajam 100 kali. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Jadi Islam ini intinya tiga isi ajaran Islam. Pertama, akidah tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang mati, tentang surga, tentang neraka. Yang kedua adalah hukum. Islam ini ada hukumnya. Kalau ini kau lakukan, ini hukumnya. Punishment. Yang ketiga baru akhlak, sopan santun. Kita ambil contoh kasus masalah utang piutang. Yang dikedepankan mana? Hukum dulu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kau menjalin transaksi utang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, hukum. Kapan kau bayar? Tanggal 1 Januari 2021. Oke. Tapi ketika hukum ini mentok, tidak bisa, ada barang dia disita, ini hukum. Tapi ketika dia sudah terpojok, tidak bisa, baru akhlak. Akhlak itu terakhir. Apa kata Allah? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Setelah aku lihat nampaknya kau tak bisa bayar, oke, aku sedekahkan. Habis, ambillah. Tapi jangan kita jumpa lagi sudah ini ya. Tidak juga begitu. Tidak putus silaturahim. Maka Al-Quran itu betul kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya tali kekang kudaku, tali kekang untaku hilang, aku temukan dalam Quran. Apa maksudnya? Al-Quran memberikan solusi dalam setiap permasalahan kita. Termasuklah manajemen konflik ini. Demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Pukul sudah sampai di batas akhir acara kita pada hari ini. Ini juga terjadi konflik Ustadz di saya karena pertanyaan masih cukup banyak. Jadi saya juga tidak bisa menyampaikan semua pertanyaan dari para jamaah. Saya mohon maaf kepada Bu Eni, Bang Dika, Pak Hadi Kurniawan, Pak Abidin, Pak Marinho. Mudah-mudahan tadi dari yang disampaikan Ustadz bisa cukup membantu menjawab hal-hal yang ditanyakan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan kasiron atas amal jariahnya Ustadz kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini menjadikan kami insan BP Jam Sostek yang semakin bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf Ustadz beserta panitia dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf semuanya itu tidak dalam kesengajaan kami. Kemudian yang keempat, kami doakan Ustadz beserta tim sehat-sehat terus, Amin. sukses dalam safari untuk memberikan ilmu-ilmu agama kepada seluruh masyarakat yang ada di bumi Allah ini. Kemudian saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas sumbangannya, sedekahnya, sehingga acara kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sedekahkan menjadi amal jariah dan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, banyak juga nih Ustaz itu. Yang keenam, mudah-mudahan kita nanti dapat bertemu di lain kesempatan. Dan kami akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir Ustadz, kami mohon ditutup dengan doa. Pertama mohon titip doa Ustadz. Yang pertama ada rekan-rekan kami yang dalam hal ini dalam kondisi sakit, baik itu fisiknya maupun mentalnya. Dan yang kedua Ustadz, ada juga rekan-rekan kami yang berulang tahun Ustadz atau milad. Di antaranya itu ada Pak Asdep kepesertaan Pak Budi. Mohon doanya kepada kami juga semua keberkahan umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hazin niyah, untuk niat-niat yang baik ini kita bertawasul kepada Allah dengan mengucapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana fi maqamina hadza fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi di hadapan-Mu, tutupi di hadapan manusia ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, angkat derajatnya, hapuskan segala silap salahnya, berikan kesehatan sampai akhir hayatnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat-Mu, lapangkan barzahnya, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik untuk kami dan Engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha. Maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala kesulitan itu mudah bagimu ya Allah. Maka mudahkan urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Saudara-saudara kami yang Kau berikan usia panjang umur, barakallahu lahum fi umurihim, berikan berkah pada usia mereka ya Allah. Tawil umurahum, panjangkan umur mereka. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya. Wa qawi imanahum, kuatkan imannya. Wa fikum lima tuhibbu wa tardah, tanamkan ke dalam hati kami semua rasa takut kepadamu sehingga kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allah warzuqna istiqamata 'ala syari'atil warra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah sampai akhir hayat. Allah waqtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina keluarga kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa li ikhwanina saudara-saudara kami yang tidak pernah dapat kami balas kebaikan mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal minna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.